Sekali lagi siapa yang ngencengin Udah. ini aku mute aja nanti ya. Diblokir aja. Ya, Gurunda sudah datang, teman-teman. Bantu tap layar ya teman-teman di bawah semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita. Masya Allah. Lanjut Gurunda. Masya Allah. Ini Ahi, ada yang mau syahadat namanya Mbak Sigi. Alhamdulillah KTP-nya sudah dikirimkan ke saya. Alhamdulillah. Ya, jadi sudah sampai di mana prosesnya? Udah ini? Sudah mau disyahadatkan? Ya, insya Allah sudah mau disyahadatkan. Tadi ada beberapa pertanyaan dan Alhamdulillah semuanya saya jawab. Bahkan membuat Mbak Sigi itu menangis tadi. Masya Allah. Ya. Jadi paling tidak teman-teman semua sahabat-sahabat semua udah tahu apa alasan beliau kemudian untuk bersyahadat dan meninggalkan agama lama. Dari sekte mana? Dari selamat malam Bang Zuma. Sekte Malam. Kristen Protestan saya. Ini mentang-mentang ada Bang Zuma langsung bisa tertawa. Tadi nggak tertawa-tertawa. Karena saya ini Itu yang noise siapa ya? Bang Zuma kemersak. Iya. Saya ya. Dari Kristen Prosetan katanya Gurunda. Yesus, jangan Masih. diplesetin, jangan. Masih. Sudah tidak. Oh. kalau dari sisi iman saya sudah tidak. Lagi. Kemersak lagi Ahi. Masih. Enggak. Oke. Nah, kalau gerak kemerusuk. Nah, Masa sih? sekarang Enggak Iya. dong. Masih. Kemersak masih. Apa itu yang bikin kemersak itu ya? Kekurangan oli biasanya. Kekurangan oli. Minta dilemer. Lem biru. Udah bagus. Oh, masih. Kemerusuk. Kok bisa ya? Jadi gini Bang Zuma, mohon maaf saya kasih sedikit informasi ya. Memang tadi dari Aduh. tadi sore sempat saya bertanya beberapa hal mengenai agama Islam dan membuat saya makin yakin untuk mempelajari agama Islam. Oh ya, terus? Untuk bersyahadat, jujur untuk bersyahadat itu saya belum ada keberanian untuk ditonton oleh banyak orang. Aduh. Bentar, Iya. masih kemersak Bang Jumanya. Bentar ya Ziggy ya. Lagi Masih ada? Oh, udah nggak ada. Nggak ada lagi. Ada lagi dikit. Ada lagi? Iya, tapi coba. Kecil sedikit. Tadi parah. Ada? Udah Gurunda. Sudah aman. Ada lagi. Gara-gara dewa kali ini? Ya. Nggak ada lagi kan? Masih. Oh, Masih AC mungkin. kerasa-kerasa. Coba matikan AC dulu. Coba. Diganti aja bang, masih keresek-keresek. Diganti jadi krisik-krisik bang. Masih ada nggak lagi kan? Nggak ada kan? Aman. Oh, AC. Kok bisa? Nggak ada kan? Enggak. Aman. Oh, kok AC bisa gitu ya?
Oke, baik. Nah, Ya, silakan Mbak Sigi, ceritanya Silakan, dilanjutkan. iya tadi saya lanjutkan, saya belum ada keberanian untuk bersyahadat itu di depan banyak orang seperti ini gitu, Bang Zuma. Jadi makanya Iya, iya. saya berencana tuh besok itu saya langsung datang ke kantor API ataupun nggak usah kantor API lah, minimal masjid terdekat gitu ya. Karena saya tidak tahu lagi setelah itu saya harus melakukan apa, apakah nanti saya berdosa atau bagaimana gitu. Karena saya masih buta sama sekali gitu kan ya. Iya. Tapi malam ini mau gitu. Malam ini- Persyaratannya apa aja ya, Bang Zuma, kalau untuk on cam kayak begitu? Karena kan kalau untuk kayak masker mungkin saya bisa pakai masker, tapi kalau kayak tadi pakai apa untuk di kepala Pakai kerudung. saya nggak ada ya. Ya udah, kita ini aja soal kerudung nggak usah kita pikirin karena belum ada, insya Allah Allah maafkan lah. Ya Ki ya. Iya, betul. Jadi nggak usah dijadikan beban. Kalau Iya. kalau nggak berani menampakkan wajah, pakai masker aja. KTP sudah ada di kita ya? Udah. Oh ya. Aman berarti. Ini Baru udah 500 ini, tolong teman-teman di bawah dibantu di follow ya. Dibantu di follow aja akunnya Mbak Sigi, tolong di follow. Ini baru 500 lebih ya, setengah lagi nih. Bang Juma nih yang harus ngomong nih biar kawan Iya. saudara-saudara kita ini mau follow nih. Iya. Baik teman-teman, seperti biasa kita peringatkan bahwa pada masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak di luar Islam memeluk Islam itu melalui beberapa tahapan, di antaranya tekanan dari pihak luar kepada umat Islam, serangan secara membabi buta, berbentuk fisik kepada umat Islam yang berujung kepada bersahadatnya orang-orang yang sampai kepada kebenaran Islam. Nah, malam ini ada saudara kita yang datang kemudian ingin memeluk Islam. Kita permudah prosesnya kemudian dengan memfollow beliau, akun beliau, sehingga beliau itu bisa buka kamera. Oke, saya rasa itu tidak berat, teman-teman. Silakan di follow sahabat kita ini, Ukhti Sigi, supaya beliau kemudian bisa buka kamera. Ayo di follow. Silakan. Seperti biasa, cukupkan 1000 biar beliau bisa buka kamera. Di sini sudah 1.500 kah? Itu apa Bukan, poin tak itu? pengaruh di situ, lain itu. Baru 700. Itu koin. Bang Juma juga baru 75, lian Kak, pengikutnya. Terus kalau Bang Dewa berapa? 800. 200. 815, 815, 820, 835, 837. Tadi aku belum dengar tadi kenapa Mbak. Tadi Mbak Nyuma nanya belum dijawab apa. Kenapa memeluk Islam tadi? Belum kedengaran loh. Seperti apa sih? Coba diulang. Gimana Bang Handi? Iya. Kenapa mau memeluk Islam? Kenapa meninggalkan kekristenan gitu? Itu tadi belum terjawab. Oke, karena saya pergumulan ini sudah hampir 3 bulan lebih ya. 3 bulan lebih saya bergumul mengenai keimanan saya, dan saya pengen ada satu pasangan hidup yang benar-benar membantu saya buat ke arah yang lebih baik gitu. Bang Ustaz dan Bang Handi. Lalu saya melihat bahwa agama yang saat ini, yang kemarin saya anut itu, ya bisa dibilang agak kecewa ya, karena mungkin karena pendetanya, ajarannya dan lain-lain lah, dan apalagi ternyata tuh di Bible sendiri tuh bukan yang benar gitu. Itu sudah banyak terjemahan dan yang segala macam itu, saya ini memang ini udah nggak bener lagi nih Alkitab yang saya baca dan saya
pegang dari saya kecil, dari saya bayi gitu, itu kayaknya udah nggak bener lagi gitu. Jadi kayaknya sudahlah, ini kayaknya udah nggak baik gitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Apalagi dengan kejadian-kejadian kemarin ya, beberapa oknum pendeta yang menjadi hamba uang dan lain-lain tuh mengecewakan sekali sih sebenarnya, memalukan Kristen banget sih. Iya, tadi sempat menangis Mbak Sigi ini, Bang Andi, ketika saya bongkar sebenarnya Kristen itu ajaran seperti apa. Apakah sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak. Beliau betul-betul sangat kecewa, ya menangis, ternyata selama ini beliau merasa dibohongi. Begitu ya Mbak Sigi ya? Iya, seperti itu. Ya. Masya Allah, luar biasa memang ya. Iya, memang seperti itulah adanya, karena dengan adanya Islam berarti ada yang tidak beres dengan ajaran para nabi terdahulu setelah ditinggal oleh nabi yang bersangkutan. Nabi Musa alaihissalam didatangkan kemudian diiringi dengan nabi-nabi setelahnya itu, tujuannya untuk membuktikan betapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu ingin kemudian menyatakan bahwa kecintaannya kepada satu kaum yang telah dipilihnya, sehingga Al-Quran mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan engkau wahai Bani Israel. Tapi Tuhan seringkali kemudian dibuat ya murkah, dibuat marah oleh kaum terdahulu, sehingga datanglah kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyempurna dari ajaran tersebut. Nah, sehingga pantaslah kalau Al-Quran itu kemudian bercerita tentang keadaan, tentang tipikal, tentang tabiat, tentang akhlak, tentang perilaku orang-orang tersebut, dan apa yang diterangkan kemudian 1400 tahun silam, kebenarannya itu hari ini ya terbuka dengan sangat jelas. Sehingga orang-orang yang menggunakan akal sehat, melepaskan ego, kemudian lebih peduli kepada keselamatan, mereka segera untuk meninggalkan keyakinan lama untuk menuju kepada Islam. Karena untuk sekarang ini jalan satu-satunya menuju keselamatan itu hanyalah Islam. Sekira begitu. Silakan, mungkin ada yang lain sebelum syahadat. Belum, aduh. Mohon maaf, itu fotonya kalau bisa nanti diganti ya, profilnya. Ya nanti aku ganti. Udah belum 1000 ya? Kalau belum 1000 saya masih ada pertanyaan. Belum 1000 ya? Belum ya? Belum kayaknya Bang. 60 lagi Bang Andi. 70. Oke, masih ada satu ya. Ya cukup, masih ada satu pertanyaan. Tadi saya dengar kecewa dengan beberapa pendeta, termasuk yang lagi viral itu, yang mengutamakan perpuluhan dan menyinggung zakat 2,5%. Pendeta Gilbert itu gitu. Apa itu salah satu penyebab Anda kecewa gitu, Mbak Sigi? Silakan. Iya, itu juga sih salah satunya, dan juga apalagi anaknya juga ikut-ikutan, yang saya dengar beritanya. Anaknya beliau juga ikut-ikutan, lalu juga ada juga pendeta yang TikTok ini juga yang menjadi hamba uang. Banyaklah faktornya, Bang Handi. Dan saya juga mempertanyakan juga mengenai Tritunggal yang ada di Alkitab itu seperti apa, dan mereka tidak bisa menjelaskan secara detail. Yang ada malah saya tambah bingung dengar jawaban mereka. Oke. Kalau masalah itu Gimana? Iya, sedikit saya sebenarnya mengenai Tritunggal itu sendiri tidak pernah diajarkan Yesus, tidak pernah diajarkan oleh para nabi manapun. Kalau Mbak Sigi mau buka di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, di situ Paulus bertanya kepada para murid. Ini para murid langsung ditanya oleh Paulus, sudahkah kamu mengenal Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawabannya sangat mengagetkan bagi orang yang mau mikir. Apa jawaban mereka? Belum. Bahkan kami tidak pernah dengar ada Roh Kudus.
Bagaimana mungkin kalau memang Roh Kudus ini adalah salah satu unsur dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bagaimana mungkin para murid Yesus tidak pernah dengar ada Roh Kudus? Tak kenal Roh Kudus itu. Coba. Berarti Trinitas ini hanyalah rekayasa. Pemikiran-pemikiran, tafsiran-tafsiran bapak-bapak gereja. Karena Trinitas itu nanti, ya, paham Trinitas itu nanti diperkenalkan pada waktu Konsili Kalgedon, yaitu 381 Masehi. 300 tahun atau hampir 400 tahun kemudian setelah Yesus terangkat, 400 tahun kemudian baru Trinitas diperkenalkan. Itu Mbak, jawabannya Mbak. Ini followernya udah lebih 1.000 nih. Udah 1.000, belum 1.000 ya? Kalau nggak masih ada Udah, satu udah. nih. Oh ya udah cukup. Udah. Tadi sih mau padat. Udah satu lagi ya. Udah lama nggak ke gereja ya Mbak Sigi? Sudah Bang Andi. Saya sejak papa saya almarhum itu, ya itu saya juga dari sisi kehidupan saya ini saya kok begini amat hidup gue gitu kan ya. Kenapa? Jadi gereja udah nggak nyaman gitu? Udah nggak nyaman, Oke. kayak nggak ada apa ya. Ya, oke baik. Karena udah 1.000, saya udah kena teguran nanti kalau ditanya terus. Abis ini kita tanya-tanya lagi deh, atau kalau sekalian besok ada waktu kita podcast bareng deh. Kan dekat ini saya di Gading Nias. Oke. Bagaimana syaratnya supaya bisa open camp? Silakan. Saya kembalikan ke host. Biasanya sih turun dulu. Ziggy turun dulu, setelah habis itu naik lagi gitu. Soalnya nggak aktif on camnya kalau nggak turun dulu. Oke. Iya, ya. Langsung naik aja nanti ya, atau keluar dulu dari TikTok masuk lagi ke TikTok. Bukannya turun dulu terus open camp dulu sebentar di sana, live dulu sebentar, bukan begitu ya? Ya. Enggak Bang, nanti langsung naik. Oke. Sabar ya teman-teman di bawah ya, sambil tap-tap layar ya. Tolong tampilannya dirubah Bang Singa Allah, dibesarkan satu. Ini Oke. nggak sesuai tampilan saya di YouTube nanti. Oh siap. Kalau sudah di bawah silakan naik ya Ziggy ya. Belum ada. Yang gue denger tadi itu sambil diisi ya. Kalau ada naikin ya, jadi sambil diisi gitu ya. Karena memang ini ya loh, coba semua teman-teman di sini ya. Dengan adanya kita di area publik dengan pakai TikTok begini, itu mudah untuk dijangkau sebenarnya. Nah pengaruhnya seperti inilah. Sigi ini sering dengar kita di TikTok perdebatan atau diskusi antara Islam dan Kristen ya, mereka memutuskan kok umat Islam lebih mengerti Bible. Terus kedua, kalau Bang Jumba, Pak Desugi, Bang Dewa menjawab kok lebih logis, lebih mudah dimengerti dibanding mereka kalau ditanya mengenai Trinitas kok muter-muter, setiap orang cara menjawabnya beda. Nah inilah yang dibuat Mbak Sigi. Belum lagi fenomena yang berkembang selama ini, pendeta kok mengedepankan, sebagian pendeta loh, perpuluhan, menyinggung-nyinggung umat Islam. Nah inilah yang terbuka pikirannya, kok bisa begini gitu loh. Akhirnya memutuskan gak ke gereja. Kemudian alhamdulillah malam ini ingin bersyahadat. Itu kira-kira Mbak Nyuma alasannya tadi, Siginya ini, Mbak Siginya Mbak Nyuma, silakan. Oke, sip, di monitor. Jadi saya rasa untuk sementara udah cukup ya, kalau udah bisa beliau ini buka kamera, kita prosesi syahadat. Oke, gimana Mbak, udah bisa? Udah ya? Belum kebuka? Coba dibuka. Nih aku undang nih, udah bisa, udah aktif kok di sini. Lanjut. Tinggal diterima aja Mbak. Kayak gini? Nah, barusan udah aku undang. Nih aku undang lagi. Oh 27 detik lagi, soalnya barusan udah diundang.
tekan kameranya, tekan kotak kamu itu, nanti pilih kamera, terus simpan gitu. Save ya. Yes. Ya, save. Masya Allah. Nah itu ada kudung. Aku pakai hoodie baru pikiran sih. Oh mantap. Subhanallah. Keren. Kelihatan kan ya? Nah, langsung Mbak coba diam. Tolong yang lain. Oke. Baik, kita langsung syahadat ya. Mbak Ziggy ya. Ikuti saya. Telunjuknya yang kanan mengarah ke atas sebagai simbol tauhid. Nah, sebelah kanan. Ya, Masya Allah. Ya, baik, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Ya, ya teman-teman Selamat sekalian, datang, saudariku. ya, saudara kita Datang, terlahir saudariku. terlahir kembali menjadi fitrah, menjadi seseorang yang dicipta oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwin, dalam bentuk sempurna, kembali kepada fitrahnya, kembali sebagai seorang muslim dari lahir, dan terjadi kekufuran dalam perjalanan kehidupan beliau. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bersaksi beliau kembali menjadi fitrah, menjadi kembali muslimah dia. Yang tadinya memang di alam ruh beliau ini adalah muslimah, dia adalah seorang yang mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, saudari saya Ziggy masih bisa ngikutin saya? Iya bisa Bang Zuma. Baik, ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. hanya manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Ya. Baik, sahabat semua, saya kembalikan forum ini kepada antum semua, silakan. Pak De, silakan Pak De. Oke, sebagaimana biasa saudaraku sekalian, Masya Allah, malam ini kita menjadi saksi atas kembalinya saudara kita Ziggy kepada Islam. Maka dari itu saudaraku, mari kita doakan saudara Ziggy, saudari Ziggy ini supaya imannya kekal hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa syihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, malam ini aku bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau memberi kami kesempatan untuk menyaksikan saudari kami kembali ke Islam ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Engkau lah yang menguasai segala gerak-gerik kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami selalu orang-orang yang mensiarkan agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah iman di dada kami kekal selamanya ya Allah. Kekalkanlah iman saudari kami Sigi yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulmu ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha mengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami, anak-anak kami, istri kami, dosa muslimin, muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha pemberi rezeki, lampangkanlah segala kesulitan saudari-saudari kami yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Lancarkanlah rezeki mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan-lisan kami asbab turunnya murkamu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah zat yang mengabulkan segala doa. Kabulkanlah doa kami. Matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, segala puji kami panjatkan kepadamu ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Semoga apa yang menjadi hajat kita, yang kita munajatkan kepada Allah SWT dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Monggo silakan rekan-rekan lainnya yang ingin memberikan tausiah terkait dengan keislaman. Ya, silakan Bang Andi atau Brunda Zuma atau yang lainnya berikan sedikit modal buat ya. Tafadhal. Sedikit izin sedikit mohon tuntunan dulu untuk setelah syahadat ini mungkin mandi wajib atau bagaimana Ustaz? Itu mungkin dulu. Silakan Pak De. Iya, Mbak Sigi masih monitor? Iya, masih. Ya, habis ini Mbak Sigi untuk mandi wajib ya, mandi besar. Niatnya sangat mudah ya. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar,
karena Allah. Diguyur seluruh badan, ya, tidak ada setitik pun yang di tubuh kita tidak terkena air. Seluruh tubuh harus terkena air, ya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya harus terkena air. Mandi basah, nah, seperti itu. Bisa ya kira-kira Mbak ya, niatnya ingat ya. Iya. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Begitu Mbak. Allah. Nah, kalau Mbak mungkin besok bisa melaksanakan sholat, datang ke masjid, ikut sholat bersama. Kira-kira mukena sudah ada belum ya? Belum sih Pak Ustadz. Nanti bisa lah saya beli sendiri nanti. Atau Oke. pinjam ke temen boleh lah nanti. Oke. Karena kalau nunggu dikirim kelamaan ya kan? Itu mandinya habis jam berapa Pak Ustadz? Terserah, sesempatnya Anda. Oh ya, oke. Pokoknya habis acara ini boleh langsung mandi gitu. Oke, iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Artinya untuk tuntunannya saya tambah sedikit, kalau untuk tuntunannya bisa di googling aja. Bisa di situ syarat-syaratnya ya. Begitu Iya. barangkali. Monggo yang mau nambahin silakan, Akhi Juma dikasih bekal sedikit. Ya, Baik, monitor sedikit turun, Mbak. Silakan. sedikit dari Dewa ya, Mbak Jigi ya. Alhamdulillah, Mbak Jigi sudah bersyahadat dan sekarang resmi yang namanya memeluk ajaran agama Islam. Poin inti ajaran para nabi itu cuma dua poin intinya. Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, sholat. Nah, di situ Mbak Jigi belajar yang namanya sholat dan jangan pernah meninggalkan sholat. Selagi masih ada napas, jangan pernah meninggalkan sholat. Tapi setelah nanti berhenti bernapas, insya Allah sholat itulah yang akan menjaga kita. Karena kita diperintahkan, karena kita dalam sholat selalu berdoa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemana jalan itu? Kami punya arah. Arahnya kemana? Kiblat kami adalah ke Ka'bah. Makanya umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia tidak punya arah, pasti akan tersesat. Makanya jangan pernah meninggalkan sholat. Itu ya, Mbak Jigi ya. Dan terus tadi Mbak Jigi menyinggung mengenai soal pendeta, oknum pendeta. Dewa katakan itu bukan oknum, tetapi itu adalah ajaran dari mereka yang mengatakan seperti itu. Karena Paulus mengajarkan yang namanya merampok. Di sini kita bukan menghujat ya, bukan ya. Tetapi ayatnya ada. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 8, jemaat-jemaat lain telah kurampok. Itu jelas di situ. Jadi ajaran Paulus ini ternyata menjalar kepada para pendeta untuk meminta yang namanya perpuluhan. Begitu, Mbak Jigi ya. Dan kalau misalkan orang Kristen yang di bawah mencari yang namanya kebenaran, kebenaran itu ada di dalam Bible sendiri, bukan di dalam Al-Quran. Jelas di dalam Bible itu, perintah sudah jelas. Jangan yang namanya membuat patung. Patung itu bisa dikatakan sebagai berhala. Semua para nabi itu menghancurkan berhala. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, itu berhala dihancurkan. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, berhala dihancurkan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, berhala dihancurkan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, berhala dihancurkan. Tiba-tiba datang orang Kristen, malah dijadikan yang namanya berhala. Inilah yang bakal dihancurkan sama umat muslim. Ya, itu ya Mbak Jigi, mungkin itu aja dari Dewa. Jangan lupa yang namanya sholat. Begitu ya. Ya, makasih Bang Dewa. Baik. Boleh saya tambahkan, sahabat-sahabat Jangan, sekalian, Nggak usah. ditambah sedikit, Nggak usah. sedikit aja. Ya udah, boleh lah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu surah di dalam Al-Quran yang sangat familiar untuk umat Islam, dan bahkan saudara-saudara Kristen pun surah ini tidak asing didengarkan karena acap kali dibacakan di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illal ladina amanu wa amilus soliha wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabar.
Demi masa, kata Allah, demi masa. Betapa pentingnya waktu itu. Sampai Allah kemudian meneguhkan teguhnya kemudian kehidupan manusia itu yang kemudian berpacu mengejar waktu, melewati waktu, mengisi waktu, di mana waktu inilah yang akan mengantarkan kepada ketiadaan di atas muka bumi. Maka Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu, demi detik, menit, jam, hari, bulan, tahun. Innal insana lafi khusr. Sungguh kita manusia ini, kata Allah, berada dalam kerugian. Ada orang yang hidup melewati hari Ahad, di mana orang-orang ini kemudian di antaranya ada yang mengisinya dengan ibadah, ada juga yang mengisinya dengan perbuatan yang sia-sia. Sama-sama melewati hari Ahad, tapi ada yang melewatinya dengan amalan soleh, ada yang melewatinya dengan perbuatan buruk. Waktu berganti, hari Ahad berlalu menuju kepada hari Senin. Sama-sama orang yang melakukan amalan soleh dengan orang yang tidak melakukan amalan soleh, sama-sama kehilangan satu hari dalam hidupnya, menuju kepada ketiadaan. Illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang tidak merugi itu adalah mereka yang beriman, mengerjakan amalan soleh, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, serta saling memperingati satu sama lain tentang kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Lalu saudariku yang baik, saudari sudah meninggalkan golongan orang-orang yang rugi, menghabiskan waktu dengan percuma sia-sia. Dengan Anda berislam, berarti Anda ada pada posisi beriman kepada Allah. Apa yang seharusnya Anda lakukan setelahnya? Tak ada lain dan tak bukan adalah beramal soleh atau melakukan kebajikan-kebajikan berdasarkan tuntunan dalam Islam. Selanjutnya setelah itu apakah hanya melakukan kebajikan saja? Tidak. Saudara pun kemudian diberi beban untuk mengajarkan kebenaran kepada orang yang ada di sekeliling antum, pada sekeliling saudari saya ini. Menasihati, memberikan kemudian cahaya kebenaran, saling mengingatkan kepada kesabaran. Nah, artinya bahwa apapun dalam Islam, amalan saleh itu kudu wajib dilakukan dengan ilmu. Amalan saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Amalan saleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadits atau As-Sunnah. Jadi amalan saleh itu ada 3. Amalan saleh terhadap Allah, yaitu menjalankan perintah Allah. Ini kalau dalam konsep nabi-nabi terdahulu itu adalah kasih kepada Allah. Apa kasih kepada Allah? Beramal saleh terhadap Allah. Apa itu? Melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, seperti sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Lalu yang kedua itu adalah amalan saleh terhadap sesama manusia. Apa itu? Menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Apa hak orang yang ada di sekeliling kita? Berikan. Dan apa kewajiban kita terhadap mereka juga? Laksanakan. Contoh misalnya, memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata, santun, dan menolong menolong orang-orang yang dalam kesulitan atau dalam membutuhkan bantuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu diutus sebagai rahmat lil alamin, bukan hanya kepada manusia, tetapi seluruh alam. Jadi ada amalan soleh terhadap lingkungan, terhadap alam, menjaga kelestarian. Misalnya ketika dulu kita sembarangan dalam pola kehidupan, begitu kita masuk Islam tidak lagi sembarangan, misalnya membuang sampah, membersihkan tempat tinggal kita, tempat tidur kita, yang najis disingkirkan, yang kena
najis kemudian dibersihkan, dicuci dan seterusnya. Begitu juga pada diri kita yang tadinya tidak ngerti apa itu mandi junub, apa itu mandi besar, apa itu membersihkan diri setelah haid dan seterusnya, setelah bersetubuh dan seterusnya, harus dibersihkan. Itu termasuk di dalamnya. Sehingga membersihkan diri itu akan bercermin kepada pola kehidupan kita terhadap alam semesta. Tak akan mungkin ada orang yang cenderung membersihkan tubuhnya, tetapi dia senang melihat sampah berserakan dalam kamarnya, dalam rumahnya, dalam halaman rumah dan dalam lingkungannya. Itu pasti tuh. Itu pasti satu paket. Maka jasad dulu yang dibersihkan. Orang yang membersihkan jasad pasti memperhatikan makanan apa yang masuk ke dalam tubuh. Haram, halal, dari mana datangnya dan seterusnya. Saya kira begitu 3 poin yang harus menjadi ajaran, tindakan, perilaku, amalan setelah bersyahadat yang harus menemani saudari kita ini dalam kehidupan setelah berislam. Yang pertama, beramal saleh kepada Allah dengan ilmu, kemudian beramal saleh terhadap manusia, yaitu melakukan tindakan baik, melakukan hak orang selama kita masih mampu, dan melakukan kewajiban selama kita mampu. Dan yang kedua adalah amalan saleh terhadap alam semesta, lingkungan kita. Saya kira 3 hal ini sangat penting untuk membedakan kemudian antara orang Islam dan orang di luar Islam. Mungkin segitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Kebetulan saya juga ada PR malam ini untuk menjamu teman-teman yang ada di sahabat Bang Suma, dan kita sudah sangat telat. Jadi saya pamit undur diri, dan satu kehormatan bagi saya yang diberikan secara spesial dari sahabat saya Bang Singa Allah dan tim mengajak saya di sini. Itu adalah satu kehormatan, meskipun padahal sebenarnya siapapun bisa mensyahadatkan saudara-saudara kita yang muslim. Siapapun bisa, siapapun boleh mendoakan. Tapi karena sahabat-sahabat ini benar-benar luar biasa ya, saya sangat terharu gitu ya. Sampai bertahan ini pukul 1 masih juga menunggu, padahal saya sudah sampaikan tadi saya lagi di Cina. Beberapa menit kemudian saya terbang ke Jepang. Hari ini saya ada di rumah. Jam segini baru ada di rumah. Maksudnya di toko Cina. Udah ketularan virusnya Bang Andi ini orang. Tokonya toko HP Cina. Pindah ke sebelah juga makanan Jepang, makanan Habis beli Jepang. paku tadi, habis beli paku. Habis itu balik ke rumah. Masya Allah. Semoga saudari kita istiqomah ya, sahabat-sahabat sekalian. Amin. Salam kenal semua. Ya. Alhamdulillah sebentar lagi ini ada informasi yang ada kabar gembira ini dari Malaysia. Alhamdulillah kalau tidak besok hari Rabu ini pacarnya ingin disahadatkan di Komal Bang Suma, insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Ya, ada beberapa yang sudah kontak admin kita juga yang mau bersyahadat. Tapi kita tunggu keseriusan mereka. Jangan kita yang ngotot ke mereka, tapi kalau mereka yang mau bersyahadat, mereka yang harus datang, bukan kita yang ngejar-ngejar gitu, akhi. Betul. Iya. Apakah sahabat-sahabat semua tidak keberatan kalau saya pindah ke sebelah? Nggak apa-apa ya. Keringanan malah, keringanan. Berat. Iya. Keringanan. Informasi lagi Gurunda, dalam 2 hari ini insya Allah, kalau nggak besoknya lagi itu ada yang memualaf lagi gitu di sini. Insya Allah tiap hari kita akan mengembalikan. Ya udah cukup jadwalnya Bang Juma mepet. Di sahabat Bang Juma udah ada yang nungguin gitu loh. Itu maksudnya, oke? Boleh Iya, ya, lagian kan tadi bilangnya sedikit, kok panjang sih? Sedikit iya. kan tuh. Enggak, saya memang kayak gitu, Wak. Biasa 3 SKS jadinya sebulan. Oke ya, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih Bang Suma. Sebelumnya Gurunda, selamat dan sukses buat anak bujangnya yang ini ya. Anak bujang apa anak gadis?